Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini Rahmadi dengan stambuk NIM 2012110518. Tugas Supply Chain Management System. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas Supply Chain Management System di mana yaitu mengelompokkan data dengan commands. Baik, di sini soalnya itu tabel berikut adalah dataset dari 15 mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah data mining. Dari 15 mahasiswa tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kelompok pintar, sedang, dan kurang. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu menentukan jumlah klaster, tentukan nilai pusat klaster, menghitung jarak data dengan pusat klaster, pengelompokan data. Nah, di sini saya telah mengelompokkan data C1, C2, dan C3 secara acak. Langsung saja di sini kita akan menghitung nilai C1-nya dari nilai UTS tugas UAS-nya. Langsung saja, yaitu di sini saya menggunakan rumus sama dengan SQRT buka kurung, kita klik nilai UTS ini, kemudian kita kurangkan dengan nilai C1-nya. Setelah itu tutup kurung, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Setelah itu tutup kurung, kemudian kita tambah, kemudian buka kurung lagi, kita klik nilai tugasnya, kemudian kita kurangkan dengan nilai yang ada di sampingnya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita pangkatkan, kemudian tutup kurung lagi, setelah itu tambah, buka, kemudian kita klik nilai yang ini, kemudian kita kurangkan lagi dengan nilai yang ini. Setelah itu kita tutup kurung, kita pangkatkan 2, kita tutup kurung. Nah, di sini ada 4, maka kita tambahkan kurung pembukanya menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita enter, kemudian yes. Nah, maka di sini akan menjadi nilai 13. Baik, lanjut. Di sini kita akan mencari nilai untuk C2-nya, yaitu dengan cara kita klik seperti rumus yang tadi, SQRT, kemudian buka kurung, kemudian kita klik nilai UTS, kemudian kita kurangkan lagi dengan nilai C2, kemudian kita tutup, kemudian kita pangkat 2 lagi, kemudian kita tutup, setelah itu tambah, kemudian kita buka lagi. Nah, kita klik lagi nilai tugasnya, kemudian kita kurangkan lagi dengan nilai C2, kemudian kita tutup. Setelah itu kita pangkatkan 2 lagi, kemudian kita tutup, buka tambah lagi, kemudian kita klik lagi nilai UAS, kita kurangkan lagi dengan nilai C2 bagian ketiga, kemudian kita tutup, kita pangkatkan 2, kemudian kita tutup, kita tambah di sini kurang 1, 2, 3, 4, kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya 36. Nah, cara untuk mencari C ketiga itu yaitu dengan cara sama seperti tadi, sama dengan SQRT seperti rumus tadi. Nah, untuk mencari nilai C1 untuk keseluruhan seperti ini, keseluruhan sampai ke bawah dengan menggunakan rumus yang tadi, sama dengan SQRT buka kurung, kita klik nilai TS, kemudian kita kurangkan lagi dengan nilai C3-nya yang 40, kemudian tutup kurung, kemudian kita pangkatkan 2, kemudian tutup kurung, kemudian tambah. Setelah itu kita klik lagi nilai tugasnya, kemudian kita kurangkan lagi dengan nilai C3 bagian kedua, tutup kurung. Kita klik lagi nilai UAS, kemudian kita kurangkan lagi dengan pasti bilang Kak, tapi bilang Reni sudah bisa gitu saja. Yes.
kemudian kita tambah. Di sini kita akan mencari jarak terdekat antara nilai C1, C2, dan C3 dengan cara yaitu kita memasukkan rumus min buka kurung, kemudian kita blok dari nilai C1 sampai dengan nilai C3, kemudian tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, maka hasilnya itu ada 13. Nah, untuk mempermudah kita klik saja sampai ke bawah. Nah, maka hasilnya akan muncul jarak terdekat dari C1, C2, dan C3 seperti ini. Kita mendapatkan jarak terdekatnya. Nah, di sini kita akan menentukan jarak terdekatnya terhadap kelas. Nah, di sini jarak terdekatnya itu 13, maka dia masuk ke klaster pertama yaitu 1. Lebih baik karena di sini kita telah menemukan jarak terdekat, maka di sini kita akan kelompokkan jarak terdekat antara ke klaster. Nah, di sini nilainya jarak terdekat 13, maka nilainya itu dekat dengan klaster 1, kemudian 1, kemudian 2, setelah itu 3, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 2, kemudian di sini 3. Nah, ini merupakan kelompoknya. Nah, ini kelompok klasternya sudah kita tentukan. Nah, karena kita telah mengelompokkan data klasternya, nah di sini kita bisa menghitung data klaster satunya itu ada berapa. Jadi yaitu data klaster satunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian data klaster 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data klaster 2 ada 7, kemudian data klaster 3 ada 1, 2, 3. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa data C1 itu sebanyak 5 data, kemudian klaster 2 itu sebanyak 7 data, dan klaster 3 itu sebanyak 3 data. Baik, di sini kita akan menentukan klaster satunya, yaitu karena tadi kita telah mengelompokkan klasternya, maka di sini kita akan mencari nilai C1-nya, yaitu dengan cara kita masukkan, kemudian kita klik nilai UTS kelompok 1, kemudian kita tambah, kemudian kita tambah lagi, kemudian kita tambah lagi, kemudian kita bagi 5. Nah, maka hasilnya 90. Nah, lanjut lagi yang kedua. Lanjut, kemudian kita akan mencari nilai klaster pertama untuk nilai UAS, sama dengan rumus yang tadi. Kemudian kita klik untuk mencari nilai klaster 1 untuk nilai tugas, sama seperti rumus tadi. Kita tambah, kemudian kita klik nilai klaster 1, kemudian kita tambah, kita klik lagi, kemudian kita tambah, kita klik lagi, kemudian kita tambah lagi, kemudian kita bagi 5. Kita enter. Nah, maka hasilnya 86. Kemudian kita tentukan lagi nilai klaster 1 untuk nilai UAS,
sama seperti rumus yang tadi. 75 ditambah 95 ditambah 81, kemudian ditambah lagi 85, kemudian ditambah lagi 88, kemudian kita bagi 5 dan enter. Nah, karena di sini nilai klaster satunya sudah kita dapatkan, nilai UTS, tugas dan UAS, maka kita masukkan di sini nilai UTS-nya itu 90, kemudian nilai tugasnya itu 86, kemudian nilai UAS-nya itu 85. Nah, sudah. Kemudian kita akan mencari untuk klaster 2. Sama seperti tadi rumusnya. Kita cari di sini nilai UTS untuk klaster 2, yaitu 70 ditambah 45 ditambah 65 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 60. Kemudian kita bagi 7 karena ada. Nah, maka yang akan dihasilkan itu 64. Lanjut lagi, kita akan mencari nilai tugasnya dengan cara sama seperti rumus yang tadi. Kemudian kita pilih nilai tugasnya untuk klaster 2, 75. Kita pilih 75 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 55 ditambah 70, kemudian kita bagi 7 karena ada 7 data. Nah, maka hasilnya 69. Nah, ini lagi kita akan menghitung klaster kedua untuk nilai UAS-nya. Nah, setelah kita menemukan semua nilainya, maka nilai UTS untuk klaster 2 itu ada 64, kemudian nilai tugasnya itu 69, kemudian nilai UAS-nya itu 66. Nah, untuk klaster yang ketiga, nilai UTS-nya itu 46, kemudian nilai tugasnya itu 63, kemudian nilai UAS-nya 61. Di sini kita telah menentukan klaster barunya, yaitu UTS klaster 190, tugas 86, UAS 85. Klaster 2 nilai UTS-nya 64, kemudian tugasnya 69, kemudian 66. Nah, jadi di sini saya telah mencari nilai C1, C2, dan C3-nya dengan menggunakan rumus yang tadi. Kemudian di sini kita akan mencari lagi nilai jarak terdekatnya, yaitu dengan menggunakan rumus min, buka kurung, kemudian kita blok nilai C1 dan C2 sampai C3. Setelah itu kemudian kita enter. Nah, maka jarak terdekatnya yaitu 117. Untuk lebih memudahkan, kita tarik saja semua ini turun ke bawah. Maka akan muncul. Nah, untuk lebih memudahkan kita, kemudian kita enter. Nah, untuk lebih memudahkan kita untuk menjumlahkan semuanya jarak terdekat, tinggal kita klik, kemudian kita tarik. Nah, maka akan muncul keseluruhan untuk jarak terdekatnya. Jadi baik, di sini kita telah menentukan jarak terdekatnya. Nah, di sini saya telah mengelompokkannya, yaitu nilai klaster 1 itu sebanyak 5 data, kemudian nilai klaster 2 itu sebanyak 5 data, kemudian nilai klaster 3 itu sebanyak data. Nah, kita di sini dapat melihat nilai klaster yang ini, kemudian kita bandingkan dengan yang pertama tadi.
ini. Nah, kesimpulannya kan yang ini nilai klaster 1-nya sebanyak 5 data, kemudian klaster 2-nya sebanyak 7 data, dan klaster 3 sebanyak 3 data. Nah, dibandingkan dengan yang ini tadi, maka literasinya belum sama, maka kita akan melanjutkan literasi selanjutnya. Caranya sama seperti yang ini tadi. Seperti yang ini, kita literasikan lagi. Kemudian di sini saya sudah menghitung untuk klaster terbarunya, yaitu yang ini. Klaster 1 nilai UTS-nya itu 90, 86, 85, kemudian 69, 72, 71, 48, 62, 58. Nah, kita masukkan, kemudian kita hitung. Di sini kita memakai seperti rumus yang tadi, sama saja. Kemudian kita tentukan jarak terdekatnya, kemudian kembali lagi kita kelompokkan. Nah, seperti ini. Saya sudah mengelompokkannya dengan memakai rumus yang kayak tadi. Kemudian saya mendapatkan ini. Untuk klaster 1, datanya itu sebanyak 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk klaster 2 itu sebanyak 5 data juga, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian klaster 3 juga itu sebanyak 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita bandingkan lagi yang ini, klaster yang ini dengan klaster yang sudah kita hitung tadi. Nah, sudah sama. Maka penyelesaiannya pun sudah, karena nilai klasternya sudah sama. Mungkin sekelompok pintar itu sebanyak 5 data, kemudian sedang 5 data, kemudian kurang ada 5 data. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.